Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahthi wal munadharah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai syarat dari ta'rif ismi dan hakiki. Syarat dari ta'rif ismi dan hakiki itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan syurutu sihah, ada yang disebut dengan syurutu husn atau syurutu kamal. Sebagian ulama menyebutnya syurutu kamal atau syurut tahsiniyat. Ada yang menyebutkan selain disebut dengan syurutu husnin, ada yang menyebutkan syurutu kamal, ada yang menyebutkan syurutu tahsiniyat. Jadi yang kedua ini yaitu syarat yang menentukan bagus tidaknya, sempurna tidaknya sebuah definisi dari definisi ismi dan hakiki. Syurutu husni ta'rifaini al-ismi wal hakiki. Syarat-syarat bagusnya dua ta'rif, ismi dan hakiki. Wa yushtaratu dan disyaratkan. Wa yushtaratu dan disyaratkan li husni kullin untuk bagusnya masing-masing minat ta'rifaini dari dua definisi al-ismi wal hakiki, yaitu ta'rif ismi dan hakiki. Apa syaratnya? Arba'atu syurutin, apa empat syarat. Jadi sama ya, syurutu sihha itu ada empat, dan syurutu husni ta'rif juga ada empat. Al-awwaluh, adapun yang pertama, ayyakunah, ialah ada apa kullun minat ta'rifaini, ialah harus ada apa kullun minat ta'rifaini khalian, ialah terhindar, sepi, kosong, minal aghlatil lafziyati, dari kesalahan-kesalahan yang bersifat lafaz. Jadi ta'rif itu yang pertama harus terhindar dari kesalahan-kesalahan dari segi lafadznya, baik dalam segi sorofnya, dari dalam segi nahwunya dan sebagainya. Dari segi lafadznya tidak boleh ada kesalahan. Itu adalah syarat yang pertama. Asani, adapun yang kedua, alla yastamilah, ialah harus tidak mencakup apa kulin minat ta'rifaini ala lafzin majazi, atas lafaz majazi yang bersifat majaz, metafor. Illa, kecuali ma'al qarinati, beserta qarina, allati tu'ayyinuh, yang menentukan apa qarina al murada, terhadap sesuatu yang dimaksudkan, minhu, dari lafaz majazi. Wahada, dan adapun ini, adamul istimal ala lafzin majazi, idza lam yashtahir, ialah apabila tidak masyhur al majazu, apa majaz, hatta yusbiha, sehingga menjadi apa majaz, hakikatan urfiyatan, ialah hakikat yang urfiyah. Ada namanya hakikat urfiyah. Yang majaz pada dasarnya majaz, cuman dia karena masyarakat sering menggunakannya seakan-akan itu menjadi hakikat, namanya hakikat urfiyah. Syarat yang kedua, ta'rif itu tidak boleh, di dalam ta'rif tidak boleh ada lafaz majazi. Tidak boleh menggunakan lafaz majazi di dalam ta'rif.
Misalnya ya, misalnya mendefinisikan orang bodoh dengan himar misalnya. Mal balid, siapa orang yang bodoh itu? Himarun, ialah himar. Nah, mendefinisikan orang yang bodoh dengan himar ini merupakan lafadz majazi. Lafadz majazi. Ini tidak boleh. Kecuali ada korina yang menentukan bahwa lafadz majaz itu memang digunakan untuk majaz. Karena kalau kita mengatakan al-balidu huwa al-himar, kemungkinannya ada dua. Himar memang secara hakiki, yaitu himar betulan, atau majas yang diinginkan. Nah, ini tidak ada yang menentukan ya, yang takyin. Tidak ada korinah yang menentukan bahwasanya ini memang majas yang digunakan memang untuk menunjuk pada orang bodoh. Nah, kalau ada korinah yang menentukan bahwa lafadz ini memang digunakan untuk menunjuk pada orang yang bodoh, maka boleh. Misalnya gini ya, mal balidu, siapa orang yang bodoh itu? Huwa himarun yaktub. Ialah orang yang bodoh itu adalah himar yang menulis. Nah, ini ya, yaktub ini merupakan korina bahwasanya yang dimaksud dengan himar ini adalah bukan makna hakikinya, melainkan makna majazi, dan sekaligus bahwa yaktub ini takyin bahwasanya himar ini digunakan untuk menunjuk pada orang. Karena tidak ada ya, tidak ada selain manusia ini yang menulis, hanya manusia yang menulis. Nah, kalau ada korina seperti misalnya himarun yaktub untuk mendefinisikan al-balid orang yang bodoh, maka boleh ya, boleh menggunakan lafadz majaz. Itu syarat yang kedua. As-salisu, adapun yang ketiga, alla yashtamilah. Ini kurang penjelasannya ya. Ini ya, tidak boleh menggunakan lafadz majaz ini yang tanpa korina apabila lafadz majaz itu sudah ya tidak atau tidak menjadi hakikat orfiah. Apabila majaz itu sudah menjadi hakikat orfiah, sudah memang dikenal oleh masyarakat, maka boleh. Misalnya mendefinisikan orang yang karim, orang yang dermawan itu dengan hatim. Misalnya, mahwal karim, siapa orang yang dermawan itu? Hatim. Nah, hatim ini adalah lafadz majaz. Cuman masyarakat banyak sudah mengenal bahwasanya kalau orang disebut dengan hatim itu, maka dia menunjuk, lafadz hatim ini menunjuk pada orang yang dermawan. Ini sudah umum, sudah diketahui banyak orang. Nah, menggunakan atau mendefinisikan al-karim dengan al-hatim jika sudah menjadi hakikat orfiah, maka boleh meskipun tanpa ada korina. As-salisu, adapun yang ketiga, alla yashtaminah, ialah harus tidak mencakup apa kullun minat ta'rifaini ala laftin, atas lafad mushtarakin yang mushtarak, yang polismi, yang memiliki makna yang banyak. Baina ma'anin, mushtarakin yang mushtarak, yang berserikat. Baina ma'anin, di antara makna-makna muta'addidatin, yang berbilangan, yang banyak. Illa ma'al qarinati, kecuali beserta ada qarina, allati yang tu'ayinu, yang menentukan apa qarina, ahadal ma'ani, pada salah satu makna-makna. Wahada, dan adapun ini adamul istimal, idza ya, wahada, dan adapun ini adamul istimal idza lam yasihha, ialah apabila tidak boleh iradati kulli maknan, apa menghendaki masing-masing makna, minal ma'ani, dari makna-makna yang ada, ala sabilil badali, atas jalan bergantian. Fa in sahha, maka apabila boleh sah iradatu jami'iha, apa menghendaki semua ma'ani, ala hadal wajhi, atas sisi ini atau jalan ini, yaitu sabilil badal, maksudnya ala hadal wajhi ini ala sabilil badal, sawa, maka boleh istiqmalu, apa menggunakan
lafdzun mustarak bidunil qarinati, tanpa ada qarinah. Syarat yang ketiga, ta'rif itu tidak boleh menggunakan lafadz mustarak. Kecuali ma'al qarinah, ada qarinah. Kalau ada qarinah yang menentukan salah satu makna yang boleh. Contohnya, mendefinisikan matahari dengan ainun, asyamsu ainun. Nah, ainun ini kan lafadz mustarak, memiliki makna yang banyak. Bisa bermakna emas, bisa bermakna sumber mata air dan sebagainya. Bisa makna penglihatan dan juga bisa bermakna matahari. Nah, definisi yang seperti ini tidak boleh kecuali ada korina. Korina yang menentukan bahwasanya ain yang dimaksud di sini adalah yang menunjuk pada matahari. Misalnya ya, masyamsu, apa itu matahari? Huwa al-ainul mudhi'ah. Al-ainu al-mudhi'ah, matahari yang bercahaya, yang bersinar. Maka definisi yang seperti ini boleh meskipun menggunakan lafadz mustarak. Kenapa? Karena ada korina, yaitu lafadz al-mudhi'ah yang mentakyin bahwasanya maksud dari ain ini yaitu menunjuk pada asyamsi, yaitu matahari. Ini yang tidak boleh menggunakan lafadz mustarak apabila tidak ada korina ini, yaitu apabila lafadz mustarak itu maknanya tidak boleh digunakan secara bergantian. Apabila boleh digunakan secara bergantian maknanya sama-sama boleh, maka tidak masalah menggunakan lafadz mustarak di dalam takrif. Ar-rabi'uh, adapun yang keempat, alla yastamilah, ialah tidak mencakup apa kulun minat ta'rifa ini ala lafzin, atas lafadz gharibin, yang gharib, yang asing. Apa yang maksud gharib ini? Ghairi zahiri dilalah, yang tidak jelas penunjukannya, ala maknahu, atas maknanya lafadz, al muradi, yang dimaksudkan, minhu, dari lafadz, au muhimin, atau mengasumsikan limaknan, pada makna, ghairil makna, pada selain limaknan, ghairil makna, selain makna al maksudi, yang diinginkan, di sahibit ta'rifi, bagi orang yang memiliki ta'rif. Yang keempat, syarat husn, sempurnanya sebuah ta'rif, yaitu tidak boleh di dalam ta'rif itu ada lafadz yang tidak jelas, ya. Yang tidak jelas maknanya, atau maknanya sama, tidak diketahui. Tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh. Lafadz yang digunakan di dalam ta'rif, delalahnya harus jelas, tidak boleh sama. Ini merupakan 4 syarat, yaitu syarat kamal, syarat kesempurnaan dari sebuah ta'rif. Apabila di dalam ta'rif 4 syarat ini terpenuhi, maka selain ta'rif itu absah, maka juga bagus. Cuman kalau ada salah satu dari 4 ini yang tidak terpenuhi, meskipun ta'rif itu absah, namun dia tidak bagus, ya. Kurang sempurna, intinya. Kurang sempurna apabila salah satu syarat yang 4 ini ada yang tidak terpenuhi. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.